Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Amin SHI MH selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nur Haliza, Rika Nafasati, dan Husnul Khotimah akan mempresentasikan materi tentang hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. A. Pengertian sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam kosakata Inggris terdapat dua istilah, yakni conflict dan dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi dapat dibedakan. Kata konflik sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dalam kosakata sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumen terhadap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi syariah menurut para ahli bahwa menekankan karakter konferensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. B. Cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa dibagi atas dua, yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan. Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku dan budaya, memiliki cara berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi kepada mereka. Secara garis besar, masyarakat pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan menjadikan ketua adat atau orang-orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang dihadapi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu dengan cara di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan negara. Sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah Herziene Inlands Reglements atau HIR untuk Jawa dan Madura. Reglements for the Bagbestia atau RBG untuk luar Jawa, Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan agama kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Sumber hukum material meliputi nas Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Nas Al-Hadis melihat kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis, dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Peraturan perundang-undangan, akad perjanjian mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan adat kebiasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.